semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Pertempuran Surabaya 1945 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 hingga 29 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu puncak dari perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kembali kota Surabaya dari tangan penjajah Belanda. Pertempuran Surabaya merupakan bagian dari usaha pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri untuk mengamankan wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai dan menegaskan kembali kemerdekaan yang telah mereka deklarasikan pada 17 Agustus 1945. Namun, pasukan Belanda yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia mencoba merebut kembali kendali atas daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Republik. Pertempuran ini dimulai ketika pasukan Belanda mendarat di Surabaya dan berusaha merebut kembali kota tersebut. Meskipun Republik Indonesia pada saat itu masih dalam tahap awal pembentukannya dan pasukan pertahanannya belum terlalu terorganisir dengan baik, semangat juang rakyat Surabaya sangatlah tinggi. Mereka bersatu untuk melawan penjajah dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Salah satu momen penting dalam pertempuran ini adalah ketika pasukan Belanda melakukan serangan terhadap gedung kantor pemerintahan Republik Indonesia di Hotel Orange, kemudian berganti nama menjadi Hotel Yamato. Rakyat Surabaya dan pejuang-pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai arek-arek Surabaya atau anak-anak Surabaya dengan gigih mempertahankan gedung ini. Pertempuran sengit terjadi di sekitar hotel ini dengan kedua belah pihak mengalami banyak korban. Selama hampir 3 minggu, pertempuran terus berlanjut dengan intensitas yang tinggi. Meskipun pasukan Belanda memiliki keunggulan dalam hal persenjataan dan dukungan udara, rakyat Surabaya yang bersemangat tinggi dan semangat juang yang tak tergoyahkan membuat mereka mampu bertahan dan bahkan mengusir pasukan Belanda dari kota pada akhirnya. Banyak pahlawan-pahlawan lokal dan nasional gugur dalam pertempuran ini. Namun semangat perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Salah satu tokoh sentral yang berperan dalam pertempuran Surabaya 1945 adalah Sutomo, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Bung Tomo. Ia adalah seorang orator ulung dan pemimpin yang memiliki kemampuan menggerakkan massa dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Bung Tomo adalah salah satu tokoh kunci dalam menginspirasi rakyat Surabaya untuk menghadapi pasukan Belanda dengan tekad dan semangat juang yang tinggi. Tujuan utama Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya adalah untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya dan mengorganisir pertahanan melawan pasukan Belanda. Ia menyadari pentingnya mempersatukan rakyat Surabaya di belakang perjuangan kemerdekaan dan membuat mereka bersedia berkorban demi meraih tujuan tersebut. Dalam pidato-pidatonya, Bung Tomo menghidupkan semangat juang rakyat Surabaya dengan berbicara tentang kepentingan mempertahankan kota dan kemerdekaan mereka. Ia berhasil menciptakan semacam semangat juang rakyat yang menggerakkan massa untuk berdiri bersama melawan penjajah. Pidato-pidatonya yang penuh semangat dan provokatif mampu menginspirasi ribuan orang untuk bergabung dalam pertempuran dan mengangkat semangat perlawanan melawan pasukan Belanda. Selain Bung Tomo, tokoh-tokoh lain seperti Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Soedirman, dan para pejuang lokal Surabaya juga memiliki peran penting dalam memimpin pasukan pertahanan melawan penjajah Belanda. Mereka bersama-sama membentuk komando perlawanan yang mampu mengkoordinasikan taktik dan strategi pertempuran yang efektif. Tujuan akhir dari Bung Tomo dan para tokoh ini adalah untuk mengusir pasukan Belanda dari Surabaya dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam konteks pertempuran ini, pasukan Indonesia tidak memiliki persenjataan dan dukungan yang sekuat pasukan Belanda. Semangat juang, semangat nasionalisme, dan tekad untuk meraih kemerdekaan merupakan kekuatan utama yang mendorong mereka untuk bertempur dengan gigih. Pertempuran Surabaya 1945 dengan Bung Tomo sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh menjadi lambang perlawanan rakyat Indonesia dalam merebut kembali wilayah yang telah diduduki oleh penjajah. Kemenangan moral dalam pertempuran ini mengukuhkan semangat perjuangan nasional dan menjadi bagian integral dari narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasukan Belanda mengadopsi berbagai taktik selama pertempuran Surabaya 1945 untuk merebut kembali kota Surabaya dari pasukan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan. Taktik-taktik ini mencerminkan pendekatan militer yang umumnya digunakan oleh pasukan kolonial dalam situasi konflik seperti ini. Meskipun demikian, taktik Belanda tidak selalu berhasil mengatasi semangat dan perlawanan keras rakyat Surabaya. Pasukan Belanda menggunakan serangan udara untuk melemahkan pertahanan Indonesia dan menciptakan ketidakstabilan di area pertempuran. Serangan udara ini bertujuan untuk mengganggu komunikasi dan menghancurkan posisi pertahanan lawan. Pasukan Belanda melakukan serangan besar-besaran untuk memaksa pasukan Indonesia mundur atau melumpuhkan pertahanan mereka. Serangan semacam ini melibatkan penggunaan artileri berat dan persenjataan modern lainnya untuk menciptakan keunggulan dari segi persenjataan. Pasukan Belanda berusaha memisahkan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Indonesia dengan tujuan mengisolasi kelompok-kelompok pejuang dan menghancurkan mereka secara terpisah. Taktik ini bertujuan untuk mengurangi koordinasi antara pasukan Indonesia. Selain taktik militer, pasukan Belanda juga menggunakan propaganda untuk mempengaruhi penduduk lokal dan meredam semangat perlawanan. Mereka berusaha menggambarkan pasukan Indonesia sebagai pemberontak atau kelompok yang tidak memiliki keabsahan dalam perjuangan mereka. Pasukan Belanda berusaha menargetkan dan menangkap pemimpin-pemimpin perjuangan Indonesia, termasuk tokoh-tokoh yang memimpin pasukan pertahanan. Mereka berharap bahwa dengan menangkap para pemimpin, pasukan Indonesia akan kehilangan arahan dan koordinasi. Meskipun pasukan Belanda menggunakan berbagai taktik ini, semangat perlawanan yang tinggi dan kesatuan rakyat Surabaya, serta keberanian para pejuang Indonesia membuat taktik-taktik tersebut tidak selalu berhasil. Pada akhirnya, pertempuran ini memperlihatkan bahwa semangat perjuangan dan kecintaan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaannya tidak dapat dipandang sebelah mata. Kemenangan dalam pertempuran Surabaya memberikan dorongan moral bagi perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda dan juga memberikan pesan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersedia berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan yang mereka perjuangkan.
Terima kasih. Telah menonton tayangan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.